era sekarang, kemajuan sangat terasa di berbagai lini. Banyak informasi yang dapat dengan mudah masuk, baik positif maupun negatif, sehingga berimbas pada munculnya isu-isu kontemporer. Isu strategis kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, proxy war, hoax, dan ujaran kebencian, serta money laundering. Kami dari kelompok 3 Angkatan 17 Latsargio Minerba CPNS tahun 2022 mencoba menampilkan hasil wawancara kami kepada perwakilan ASN daerah terkait dengan isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Berikut hasilnya. Saya Wulan, Kasubag Program Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. Wulan, boleh bertanya sebentar mengenai identifikasi dan deskripsi Ibu tentang korupsi, hoax, dan terorisme terkait dengan peran ASN Ibu dalam mencegah potensi yang menimbulkan AGHT. Oh ya, kalau korupsi itu sendiri ya, kalau di instansi pemerintahan itu lebih cenderung ke penyalahgunaan wewenangnya dalam rangka memperkaya baik diri sendiri maupun orang lain, di mana dia menyalahi atau tidak tunduk terhadap aturan hukum atau legal constitution, atau juga penyelewengan terhadap aturan-aturan negara yang menyebabkan orang lain itu kaya atau memperkaya orang lain, tidak selalu untuk dirinya sendiri gitu. Kemudian untuk hoax itu segala sesuatu yang tidak benar ya. Nah, dan belum tentu tidak benar juga. Jadi itu isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Jadi kalau di dalam lingkup ASN kita dalam memerangi hoax itu kita harus melihat kebenaran fakta yang terjadi, tidak asal percaya dengan isu-isu yang beredar. Kemudian yang satu lagi, yang ketiga adalah terorisme. Untuk isu-isu terorisme sangat gencar di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, karena di tempat kita banyak sekali suku, agama, dan segala sesuatu yang berbeda ya. Mari kita menciptakan toleransi di antara kita sehingga isu-isu yang menyangkut terorisme itu bisa ditekan. Saya nama Toto Budiharto dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, jabatan sekretaris. Pak, kami mau menanyakan dari menurut Bapak akar permasalahan atau penyebab dari terjadinya korupsi itu apa? Dari sisi tatanan kehidupan sosial itu yang pertama, dari gaya hidup. Dari gaya hidup itu sekarang ini kan pola konsumtif. Di sisi yang lain, kemudian mungkin bisa juga dari sisi pendapatan, penghasilan. Tetapi sebenarnya lebih kepada yang ketiga adalah mental attitude. Mental attitude itu berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, penyebab untuk hoax itu apa menurut Bapak? Hoax itu sebenarnya kan berita bohong ya. Berita bohong itu lebih disampaikan untuk kepentingan sesat menurut saya. Karena itu adalah berita-berita yang tidak pada sesungguhnya, berita-berita yang digoreng dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi bahaya laten sebenarnya. Itu masyarakat kita itu kan masih generalis, masih sangat umum, dari kelas yang tingkat pendidikannya yang masih bawah, rendah, sampai dengan tinggi. Selanjutnya untuk terorisme, Pak. Terorisme itu sebenarnya, teroris itu kan menakut-nakuti ya. Terorisme itu menakut-nakuti, mengancam, dan lain sebagainya. Itu di negara demokrasi kan tidak boleh. Di negara demokrasi itu kita semua rakyat merdeka.
kita mempunyai hak kedudukan yang sama. Kita apalagi kita ada isu hak asasi manusia sama dilindungi. Maka tidak boleh terorisme itu berkembang. Nah, hanya akar permasalahan terorisme itu ini banyak perdebatan ya, apa yang menyebabkan terorisme itu. Terorisme itu ada yang menyampaikan tumbuh karena ketertindasan, tumbuh karena ketidakadilan. Tetapi apapun alasannya itu, terorisme tidak boleh. Makasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Dampak dari tindakan korupsi adalah selain merugikan negara karena ini merupakan perbuatan tercela, selain memperkaya diri, juga akan memberikan dampak yang sangat tidak baik, yaitu menurunnya angka investasi di Indonesia, kemudian juga akan memberikan efek kepada masyarakat ketidakpercayaan kepada pemerintah karena korupsi yang dilakukan di negara Indonesia. Kemudian dampak daripada hoax sendiri, karena hoax adalah pencemaran nama baik yang bisa dilakukan melalui media sosial ataupun dengan fitnah ataupun dengan media apapun, karena ini bisa bertindakan dengan tindakan pidana. Selain itu juga meresahkan dan juga menyebabkan perpecahan karena hoax sendiri merupakan informasi yang tidak jelas. Kemudian untuk dampak dari terorisme sendiri ini sangat berakibat pada keamanan negara, maka untuk itu siapapun yang melakukan terorisme pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal karena dampaknya sangat luar biasa. Bagi yang terkena dampak dari terorisme akan menjadikan dampak psikis serta traumatik bagi satu negara atau satu daerah yang kena wilayah terorisme. Nama Ita Kusmawati, saya selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Ibu, kami mau menanyakan kepada Ibu apa saran dan pencegahan untuk terkait isu korupsi, hoax dan terorisme. Mungkin dari korupsi dulu, Bu. Nah, ya. Untuk upaya pencegahan korupsi, kita perlu pengawasan melekat. Jadi dari atasan langsung itu nanti langsung mengadakan pengawasan ke pelaksana kegiatan ya. Atasan langsung di sini yang paling tinggi kalau di Dinas Pariwisata ya Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, kemudian ke bawah Sekretaris Dinas, kemudian Kepala Bidang, di bawahnya lagi ada subkoordinator maupun Kasubag Eselon 4, kemudian ke kasir kegiatan. Jadi dari masing-masing atasan langsung itu langsung terjun untuk melakukan pengawasan di semua kegiatan maupun di semua aspek yang berpeluang untuk diadakannya korupsi, misalnya terkait pendapatan, kemudian pelaksanaan kegiatan maupun kemungkinan peluang-peluang ya pengadaan maupun sewa tempat dan sebagainya. Selanjutnya kalau untuk hoax. Untuk hoax itu biasanya kalau hoax itu kan melalui medsos ya, melalui medsos lah. Biasanya diadakan pembinaan saja, pembinaan ke semua karyawan-karyawati supaya berhati-hati ketika kita bermedia sosial. Jadi bermedia sosial yang sehat. Jangan ketika ada masalah belum dicek kebenarannya sudah menyebarkan di medsos. Itu kan juga dampaknya nanti selain berbahaya untuk dinas maupun untuk masyarakat umum dan untuk diri sendiri juga. Terakhir untuk terkait terorisme, kok ada upaya pencegahan? Kalau selama ini terorisme sepertinya kalau di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang kita belum pernah mendengar ya belum pernah terjadi kasus, kemudian peluang terjadinya kasus juga sedikit sekali. Jadi selama ini kita belum ada upaya pencegahan maupun pembinaan terkait terorisme itu. Kemungkinan kalau sudah ada benih-benih atau ini ya mungkin segera kita kumpulkan untuk diadakan pembinaan dan sebagainya. Tapi selama ini alhamdulillah belum pernah ada. Terima kasih banyak, Bu.